Coach Justin belak-belakan ingin keplak arahan kakak. Pengamat sepak bola kenamaan Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin secara belak-belakan mengaku ingin mengeplak penyerang timnas usia 17 Arhan Kakak. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri acara bincang-bincang bersama kanal YouTube Sport 77 Official. Dalam video berdurasi 1 jam tersebut, perbincangan dibuka dengan kritikan Coach Justin ke timnas Indonesia yang belakangan memang mengalami kemerosotan. Kemerosotan ini terlihat dari kegagalan timnas usia 17 gagal lolos ke fase grup Piala Dunia dan hasil minor yang didapat timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Justin semula menyebut dirinya tak punya ekspektasi besar ke timnas usia 17 yang beberapa waktu lalu berlaga di Piala Dunia usia 17. Tapi saat pertandingan pertama di grup A, dirinya melihat permainan timnas Indonesia U17 yang tak tertekan saat menghadapi tim sekelas Ekuador dan disebut tampil keren. Coach Justin pun kemudian menyayangkan penampilan apik di laga Ekuador itu justru tak dibawa ke laga kedua, yakni kalah melawan Panama. Di laga Panama itu, ex-pelatih timnas futsal Indonesia tersebut mengkritisi mental pemain timnas usia 17. Salah satunya adalah Arhan Kakak. Hal ini tersirat dalam pernyataannya yang ingin mengeplak Arhan Kakak saat berselebrasi dengan berjoget setelah mencetak gol penyama kedudukan atas Panama. Coach Justin pun menambahkan persoalan selebrasi joget-joget di laga tersebut bukanlah hal yang kecil karena berkaitan dengan mindset pemain yang harus memenangkan pertandingan. Memang di laga kontra Panama tersebut, timnas Indonesia usia 17 punya kesempatan meraih 3 poin. Media Malaysia beri peringatan pada Sinteyong jelang Piala Asia usia 23 2024. Skuad Garuda Muda akan bersaing dengan Qatar, Australia, dan Yordania di fase grup nanti. Di atas kertas, tentu lawan-lawan Indonesia di grup ini cukup sulit. Meski lolos dengan status juara grup K, mereka akan menjalani tantangan di depan mata, tidak bisa dipandang sebelah mata. Modal kemenangan atas Taiwan dan Turkmenistan di babak kualifikasi lalu tidak akan membuat langkah mereka lebih mudah. Media asal Malaysia, Makan Bola, menjelaskan Sinteyong berada dalam kondisi yang sulit. Melihat persaingan di babak grup, dia harus benar-benar mempersiapkan taktik yang tepat. Apalagi lawan-lawan mereka tidak bisa dianggap remeh. Masih dalam sumber yang sama, Qatar merupakan tuan rumah di ajang ini akan berambisi untuk lolos dari babak penyisihan grup. Mereka diprediksi akan jadi salah satu kandidat yang bisa lolos ke babak selanjutnya. Selain itu, grup ini semakin memanas karena Yordania dan Australia lolos dengan status juara grup di babak penyisihan lalu. Makan Bola menambahkan bahwa Australia jadi tim yang berpeluang menempani Qatar untuk melaju ke babak selanjutnya. Pada Piala Asia U23 nanti, hanya juara grup dan runner-up yang berhak lolos ke babak 8 besar. Australia mampu menunjukkan dominasi yang baik saat bermain di ajang ini. Hal tersebut jadi modal penting bagi mereka untuk lolos dan melewati lawan-lawan di babak grup nanti. Satu pemain timnas Indonesia usia 17 dilirik pemandu bakat Eropa. Penampilan Jehan Pahlevi bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia usia 17 mendapatkan sorotan dari pemandu bakat asal Eropa. Salah satu pemandu bakat asal Turki, X-Scouting, dalam unggahan di akun Twitter miliknya, menyoroti penampilan Jehan yang dinilai punya potensi besar. Menurut pengamatannya, Jehan Pahlevi yang bermain total 140 menit dari 3 pertandingan bersama Garuda Asia di Piala Dunia usia 17, dari penampilannya di ajang tersebut, X-Scouting merangkum 3 kelebihan atau potensi yang dimiliki oleh Jehan Pahlevi. Pemain kelahiran Jakarta pada 18 Maret 2006 ini disebut punya kelebihan dari segi visi bermain, passing, dan kreativitas bermain. Bahkan, X-Scouting menyamakan gaya pemain Jehan Pahlevi seperti penyerang muda milik Chelsea di Liga Inggris, Cole Palmer. Kesimpulan dari analisis X-Scouting atas permainan Jehan Pahlevi menyebutkan bahwa Jehan tidak dapat disangkal berbakat dan X-Scouting
paling mengagumi dari keseluruhan pemain di timnas Indonesia usia 17. Namun perlu diperhatikan bahwa Jehan bukan tanpa koreksi dan harus memperbaiki beberapa aspek dalam diri dan permainannya. Di antaranya adalah Jehan Pahlevi diminta untuk memperkuat kaki lemahnya dan kemampuan passing jauh serta menyempurnakan finishing. Jehan Pahlevi sendiri mulai bergabung dengan Akademi Persija U16 pada 2021 lalu. Kebetulan Jehan sekeluarga suka Persija. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Muhammad Kushaini nilai Werber Jardim dan Amar Brik sudah oke. Pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini mengapresiasi penampilan Werber Jardim dan Amar Brik di timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia. Namun, keduanya masih kurang masa adaptasi saja. Werber dan Amar merupakan pemain tanah air yang berkarir di luar negeri. Kedua pemain ini langsung menjalani laga bersama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia usia 17. Namun, sayangnya, Werber dan Amar belum bisa membawa skuad Garuda Asia terbang jauh. Timnas Indonesia usia 17 gagal melaju ke fase grup usai finish di posisi ketiga di grup A. Selama 3 pertandingan yang dijalani pada penyisihan grup, Werber selalu tampil dan mampu mengemas 1 assist. Sedangkan Amar memainkan 2 laga dan sempat absen di partai pertama karena diare. Menanggapi performa Werber dan Amar, Bungkus mengatakan publik tidak bisa langsung mengklaim nilai untuk kedua pemain tersebut sebab keduanya terkendala waktu adaptasi yang minim di Indonesia. Minimnya waktu adaptasi pasti berdampak pada penampilan. Namun Kusnaini menegaskan penampilan Werber dan Amar layak diacungi jempol. Dengan adaptasi yang sangat terbatas, kedua pemain ini mampu memberikan penampilan terbaiknya. Mirip iklan di TV, aku bergetar. Kabar buruk untuk timnas Indonesia. Irak bakal bawa kekuatan terbaik untuk hadapi Piala Asia. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas, dikabarkan bakal membawa kekuatan terbaik untuk menghadapi Piala Asia. Hal tersebut jelas menjadi kabar buruk untuk timnas Indonesia yang sempat kalah 1-5. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia dan Irak akan kembali satu grup di Piala Asia 2023. Mereka tepatnya tergabung dalam grup D bersama Jepang dan Vietnam. Pada pertandingan perdana, skuad Garuda akan langsung berhadapan dengan Irak. Menjelang pertandingan tersebut, Jesus Casas sudah bersiap mempersiapkan daftar pemain terbaik untuk Piala Asia. Menurut laporan Win-Win, pelatih asal Spanyol itu menegaskan kesempatan terbuka lebar bagi semua pemain berdarah Irak, baik yang bermain di liga lokal maupun internasional. Walau demikian, Casas menekankan para pemain harus mempunyai kualitas terbaik jika ingin menembus skuad utama. Tak ayal, timnas Indonesia juga harus pasang kuda-kuda lebih awal menjelang Piala Asia. Selain memanggil pemain yang tentunya layak, timnas Indonesia juga direncanakan akan melakoni beberapa laga uji coba sebelum pertandingan Piala Asia. Masih hangat, Irak memberikan kekalahan memalukan kepada Sintayong saat melibas Garuda 5-1 di laga perdana grup F. Jika benar, Irak akan semakin berbahaya dan hal tersebut jelas menjadi kabar buruk.